Motif pembunuhan seorang suami berinisial SA kepada istri dan anaknya di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten akhirnya terungkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama pelaku mengalami depresi. Sehingga akhirnya pelaku tega membunuh istri dan anaknya tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Desi Purnamasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Desi. Ya, baik rekan Mei dan juga Tribuners. Sebelumnya memang pihak kepolisian telah mengungkap motif di balik kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tersangka berinisial SA terhadap istri dan anak bungsunya yakni yang berinisial T dan juga D. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Dari hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Serang terhadap pelaku SA, diduga motif yang dilakukannya tersebut lantaran faktor ekonomi yang menjadi salah satu pemicu utama pelaku mengalami depresi hingga akhirnya tega membunuh istri dan anaknya tersebut. Sebelumnya SA yang merupakan pedagang kain keliling ini dikenal cukup mapan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Namun dalam beberapa tahun belakangan bisnis jual beli kainnya yang digelutinya tersebut mengalami kendala hingga akhirnya membuat dirinya terpaksa mempunyai hutang ke beberapa orang. Menurut Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga, ia menuturkan bahwa memang kondisi demikian yang menjadi salah satu faktor pencetus stres atau stresor yang dialami oleh SA hingga SA ini mengalami depresi yang cukup berat dan ia pun tega membunuh anak dan istrinya sendiri. Selain itu juga Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga ini menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh SA memang tidak ada perencanaan sebelumnya. Bahkan dari hasil keterangan saksi-saksi, hal itu juga diperkuat dari beberapa penelusuran oleh Bapsi dan fakta-fakta di lapangan, bahwa tersangka memang melakukan perbuatannya tersebut diakibatkan oleh depresi yang dialaminya atau akibat stresor berat yang dialami oleh SA tersebut. Selain memeriksa pelaku, penyidik juga telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap 5 orang saksi termasuk anak tersangka yang berinisial IH yang baru saja berusia 15 tahun tersebut yang selamat dalam kasus pembunuhan tersebut. Yang didampingi yang dalam proses pemeriksaannya juga didampingi langsung oleh pihak keluarga serta psikolog dari pihak Polda Banten. Lantaran memang kondisi IH yang sejauh ini belum juga membaik dan masih mengalami depresi. Ia juga menjelaskan bahwa pelaku pun merasa tertekan akibat diisukan memiliki wanita lain. Namun memang sejauh ini pihak polisian mengaku bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan tidak menemukan adanya fakta terkait gosip tersebut yang diakui oleh SA. Bahkan sebelumnya SA ini juga mengaku bahwa dirinya memang sempat mengalami sakit pada bagian fisiknya, yakni di bagian tubuhnya seperti di pundak, leher, dan juga kepalanya. Namun memang hal tersebut belum dilakukan pemeriksaan sehingga belum mendapatkan diagnosa yang lengkap apakah apa yang dialami oleh SA selama ini. Sejauh ini pihak kepolisian masih akan terus mendalami dan menggali lebih dalam terkait keterangan yang diberikan oleh pelaku usai mendapatkan hasil pemeriksaan kedua. Hal ini juga dilakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit dan juga psikolog guna mendapatkan hasil yang valid atas terkait kejiwaan yang dialami oleh tersangka. Bahkan Kabid Humas Polda Banten juga menuturkan bahwa meski kondisi tersangka yang saat ini dikatakan depresi, namun tidak menutup kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan
oleh tersangka atas peristiwa tersebut. Dan saat ini tersangka akan disangkakan dengan pasal berlapis, yakni pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kehilangan nyawa dengan ancaman 15 tahun penjara dan pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Desi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Serang. Berikut tayangannya untuk Anda. Tentang kondisi terkini dari tersangka SA 44 tahun yang melakukan penganiayaan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan istri dan anaknya meninggal dunia. Peristiwa terjadi pada tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 01.30 dini hari pada Jumat, yang kemudian pada saat polisi mendatangi TKP ternyata tersangka SA juga mengalami kondisi terluka pada tangan, pergelangan tangan karena hendak mengakhiri hidupnya. Kami mohon maaf baru dapat melakukan press conference kepada teman-teman pada hari ini, Selasa tanggal 19 April, berhubung dengan prioritas pertama untuk menyelamatkan jiwa dari tersangka yang pada tanggal 9 April sudah dalam perawatan dan mengalami atau menjalani operasi terhadap luka besar pada pergelangan tangannya. Jadi konteksnya pemulihan terhadap kesehatan tersangka itu sendiri memakan waktu sehingga 3 hari berada di rumah sakit sekitar tanggal 11-12 tersangka kemudian bisa dibawa kembali ke rumah tahanan Polres Serang untuk kemudian menjalani rangkaian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.